Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, berjumpa kembali bersama Ibu Ersi di video pembelajaran kali ini. Hari ini kita akan melanjutkan belajar tema 8 lingkungan sahabat kita, subtema 2 perubahan lingkungan pembelajaran 4. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita mengangkat kedua tangan kita seraya berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Berdoa selesai. Kita duduk hening terlebih dahulu, perlahan-lahan pejamkan kedua mata kita. Ya Allah, ya Tuhan kami, terangilah hati dan pikiran kami, sehingga kami menjadi anak yang baik, jujur, pandai, berbudi pekerti yang luhur, berakhlak mulia, tidak menyakiti orang lain, sayang dan hormat kepada kedua orang tua, sayang dan hormat kepada guru kami, dan sayang kepada teman-teman kami. Terima kasih ya Allah, terimalah doa kami. Perlahan-lahan bukalah kedua mata kita, duduk hening selesai. Anak-anak, dalam pembelajaran 3 kemarin disebutkan jenis usaha ekonomi yang dilakukan secara perorangan. Nah, bagaimana dengan jenis usaha ekonomi yang dilakukan secara kelompok? Yuk simak penjelasan Ibu Ersi berikut ini ya. Usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Usaha ekonomi kelompok ini dikelola secara bersama, baik modal, pengelolaan, maupun keuntungan. Bentuk usaha ekonomi bersama adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Badan Usaha Milik Negara atau BUMN atau perusahaan negara, yaitu sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki negara. BUMN dapat berbentuk perusahaan umum atau perum dan perseroan terbatas atau persero. BUMN bergerak di bidang usaha yang bersifat strategis atau vital, misalnya bidang energi listrik dan juga telekomunikasi. Selain BUMN, terdapat pula BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah yang merupakan perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Tujuan pendirian BUMD itu antara lain ikut melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan pembangunan ekonomi nasional. Tujuan yang lainnya adalah untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan menyediakan lapangan kerja untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Berikutnya, Badan Usaha Milik Swasta, yaitu merupakan perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh swasta. Contoh usaha milik swasta yang pertama adalah firma. Firma merupakan usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurang-kurangnya 2 sekutu atau 2 orang anggota. Setiap anggota memiliki hak untuk bertindak atas nama firma dan bertanggung jawab secara penuh atas resiko kerugian firma. Firma biasanya bergerak di bidang layanan konsultasi hukum dan juga keuangan. Nah, kemudian yang kedua adalah persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer atau CV didirikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang yang menyetorkan modal. Pada CV terdapat 2 jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif berperan sebagai investor dan pengelola CV. Sedangkan sekutu pasif berperan sebagai investor tanpa terlibat dalam pengelolaan CV. Selanjutnya, yang ketiga adalah perseroan terbatas. Perseroan terbatas atau PT ini adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyetoran modal. Saham memiliki nilai nominal tertentu.
Pemilik saham akan memperoleh keuntungan berupa dividen. Bagi perseroan yang ingin mengembangkan dan memperluas usahanya, sahamnya dapat diperdagangkan di pasar modal. Nah, usaha ekonomi berikutnya adalah koperasi. Koperasi merupakan usaha bersama yang bertujuan menyejahterakan anggotanya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 1, yaitu bentuk perekonomian disusun atas usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi pertama kali dikembangkan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Atas perannya tersebut, beliau dijuluki Bapak Koperasi Indonesia. Bentuk-bentuk koperasi di Indonesia antara lain, yang pertama adalah koperasi konsumsi. Koperasi konsumsi yaitu koperasi yang menyediakan berbagai barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari bagi anggota dengan harga dan mutu yang layak. Koperasi yang kedua adalah koperasi simpan pinjam, menyediakan layanan simpan pinjam. Koperasi jenis ini menerima simpanan dari anggota dan selanjutnya uang yang telah terkumpul dipinjamkan kembali kepada anggota yang lain. Kemudian yang ketiga adalah koperasi produksi, yaitu koperasi yang menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi anggotanya. Koperasi ini beranggotakan para produsen atau pengusaha, misalnya pengusaha batik, tahu dan tempe, dan juga sapi perah. Yang keempat adalah koperasi jasa, yaitu koperasi yang menyediakan layanan atau jasa tertentu bagi anggotanya. Contohnya koperasi angkutan. Nah, selanjutnya adalah koperasi serba usaha, yaitu koperasi mengelola berbagai jenis usaha, misalnya penyediaan barang konsumsi, simpan pinjam, penyediaan bahan baku, dan penyaluran hasil produksi. Contohnya adalah koperasi unit desa atau KUD. Nah, anak-anak, coba kalian temukan pengertian dan ciri-ciri dari setiap jenis usaha ya. Tulislah pada peta pikiran seperti berikut ini. Jenis usaha masyarakat Indonesia. Nah, yang pertama adalah firma. Pengertian firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurang-kurangnya 2 sekutu atau 2 orang anggota. Ciri-cirinya, setiap anggota memiliki hak untuk bertindak atas nama firma dan bertanggung jawab secara penuh atas resiko kerugian firma. Kemudian yang kedua adalah persekutuan komanditer. Pengertian persekutuan komanditer adalah perusahaan yang didirikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang yang menyetorkan modal. Nah, ciri-cirinya, pada CV ini terdapat 2 jenis sekutu atau anggota, yaitu sekutu aktif yang berperan sebagai investor dan pengelola CV, dan sekutu pasif yaitu berperan sebagai investor tanpa terlibat dalam pengelolaan CV. Yang ketiga adalah perseroan terbatas. Pengertian dari perseroan terbatas atau PT ini adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Ciri-cirinya yaitu saham sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyetoran modal. Saham memiliki nilai nominal tertentu dan bisa diperjualbelikan di pasar modal. Setiap pemegang saham mendapatkan keuntungan berupa dividen ya. Selanjutnya adalah koperasi. Koperasi adalah usaha bersama yang bertujuan menyejahterakan anggotanya. Ciri-cirinya sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 33 Ayat 1, bahwa bentuk perekonomian koperasi disusun atas usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.
Nah, jenis usaha selanjutnya adalah badan usaha milik negara atau BUMN. Pengertian BUMN atau perusahaan negara yaitu sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara. Ciri-cirinya BUMN dapat berbentuk perusahaan umum atau perum dan perseroan terbatas atau persero. BUMN bergerak di bidang usaha yang bersifat strategis atau vital, misalnya bidang energi listrik dan juga telekomunikasi. Nah, itulah tadi jenis-jenis usaha masyarakat Indonesia ya anak-anak. Selanjutnya, kita akan mengenal tradisi Rosulan di Gunung Kidul. Masyarakat Gunung Kidul di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengenal tradisi Rosulan. Tradisi ini dilakukan oleh para petani setelah masa panen. Waktu pelaksanaan tergantung kesepakatan warga setiap dusun, tetapi biasanya sekitar bulan Juni atau Juli. Rosulan berlangsung selama beberapa hari. Rangkaian kegiatan diawali dengan kerja bakti atau membersihkan lingkungan sekitar dusun. Warga bergotong royong memperbaiki jalan, mengecat pagar, membersihkan makam, dan disemarakan dengan berbagai rangkaian kegiatan olahraga, serta pertunjukan seni budaya. Berbagai tradisi dan atraksi seni budaya pada perayaan Rosulan di Gunung Kidul ini berhasil menarik perhatian wisatawan lokal maupun luar negeri. Atraksi seni budaya yang disuguhkan seperti doger, jatilan, wayang kulit, dan reok Ponorogo. Puncak keramaian acara Rosulan terjadi saat diselenggarakannya kegiatan kirap. Kirap adalah semacam karnaval atau arak-arakan mengelilingi desa. Dalam acara kirap itu dibawa pula tumpeng dan sajian berupa hasil panen seperti pisang, jagung, padi, sayur mayur, dan hasil panen lainnya. Di akhir kirap, warga melakukan doa bersama di balai dusun. Mereka berdoa memohon ketentraman dan keselamatan seluruh warga. Acara kemudian dilanjutkan dengan kegiatan perebutan tumpeng yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat dan wisatawan. Tradisi Rosulan merupakan aset budaya yang harus dipertahankan. Tradisi ini melestarikan jiwa kebersamaan dan semangat gotong royong, sehingga keharmonisan masyarakat dapat terjaga. Selain sebagai sarana untuk memupuk semangat kekeluargaan, tradisi ini juga menjadi salah satu wadah untuk melestarikan kesenian daerah Gunung Kidul.